Tidak ada lagi orang-orang yang sedang berkumpul. Saling sapa pun berubah menjadi sepi. Senyuman sedang dikunci rapat-rapat. Tangan-tangan yang biasanya jabat erat, kini renggang saling berjauhan. Nyanyian-nyanyian itu kini seperti rintihan dalam batin. Sorak-sorai berubah drastis menjadi kesunyian. Sepertinya orang-orang sedang dilanda kesepian. Kadang hal yang paling fana justru orang-orang sering menghidupi dirinya dengan ketakutan. Sampai-sampai tempat duduk kayu berwarna coklat dengan alas rotan anyaman itu kini sering berdebu. Lonceng, tanda panggilan kemudian hening. Tidak ada lalu lalang. Tidak ada lagi yang kusut atau berdiam tengadahkan doanya. Semuanya terpaksa berdiam diri. Entah sampai kapan. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasamu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa kerajaan semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Jiwaku tenang dalam Kristus. Lihat kuasa-Nya dalam keheningan. Di saat badai bergelora,
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita awali ibadah ucap syukur peringatan hari ulang tahun yang ke-107 GKJ Kontokusuman dengan pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus dan dalam kuasa Roh Kudus menyertai jemaat sekalian. Amin. Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Demikianlah hukum kasih dari Tuhan. Saya teringat pernah membaca kumpulan surat-surat Bunda Teresa yang berbicara mengenai cinta dan kasih. Beberapa nukilan surat-surat itu begitu merema dan ingin saya bagikan. Demikian bunyinya. Kita merasa apa yang kita lakukan tak lebih hanya ibarat setetes air di lautan. Tetapi lautan itu sendiri merasa kurang tanpa adanya tetesan yang hilang itu. Ini bukan berapa banyak yang kita berikan, tapi berapa banyak cinta yang kita masukkan dalam sebuah pemberian. Orang yang memberi dengan senyum adalah pemberi terbaik. Karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Buah keheningan adalah doa. Buah doa adalah iman. Buah iman adalah cinta. Buah cinta adalah pelayanan. Buah pelayanan adalah damai. Kita tidak perlu melakukan hal besar, hanya hal yang kecil dengan cinta yang besar. Senyum satu sama lain. Senyum pada istri Anda, senyum pada suami Anda, tersenyum pada anak-anak Anda. Tidak peduli siapa dia. Ini akan membantu Anda untuk tumbuh dalam kasih yang lebih besar satu sama lain.
Mazmur 25 ayat 10. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Berita anugerah itu tadi mengingatkan pada situasi saat ini. Lagi-lagi dalam kesepian ini tidak ada yang bisa ditebak. Semuanya serba bias. Hanya menerka-nerka di tengah kebimbangan. Kalut yang berkepanjangan. Kembali diam. Kedua tangan hanya saling merapat. Tanpa direncana, ada iringan hati mencoba bertanya di sana. Ada jeritan dalam diri. Ingin sekali berharap tentang ini semua. Dalam tangan doa, lalu kejujuran diungkapkan mengalir. Seperti menderas ungkapan-ungkapan yang sesak di dada. Ya Tuhan, kuatkanlah hati kami menghadapi pencobaan ini. Yang kami miliki saat ini hanya satu. Yang kami yakini sekarang ini hanya satu. Yang kami percayai saat ini cuma Tuhan. Terserah badai ini akan menerpa sampai kapan. Tapi kami yakin dan percaya ini pasti segera usai. Pasti segera usai. Itu yang kami camkan dalam hati. Biarpun di tengah badai, tidak mungkin tidak ada yang menolong. Bahkan kita tahu kapan pada saat yang tepat kita meminta. Dia pasti datang kepada kita. Yesaya 41 ayat yang ke-13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Aku takkan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya kan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini dalam
ku takkan hari esok, mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap, meski susah perjalanan, gelombang dunia menggeru, dipimpinnya ku bertahan sampai akhir langkahku. Banyakkah tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk merenungkan sabda Tuhan. Sebelum kita merenungkan sabdanya, mari kita berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur ya Allah atas keselamatan yang Kau anugerahkan dalam hidup kami. Di tengah syukur dan sukacita kami atas anugerah-Mu, di dalam kami memperingati hari ulang tahun yang ke-107 GKJ Gondokusuman saat ini, hendak merenungkan sabda-Mu. Kami mohon Roh Kudus mengurapi kami, memberi hikmat akal budi kepada kami, memampukan kami untuk mengerti sabda Tuhan. Ya Allah, Engkau kuduskan kami supaya layak bersatu dengan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membaca firman Tuhan sebagai dasar perenungan kita di hari ulang tahun Gereja Kristen Jawa Gondokusuman yang ke-107 ini. Kita baca Kitab Ayub pasal 6 ayat 11. Kitab Ayub pasal 6 ayat 11. Apakah kekuatanku sehingga aku sanggup bertahan? Dan apakah masa depanku sehingga aku harus bersabar? Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia setiap orang yang merenungkan sabdanya dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan, dimanapun saat ini Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak berada. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menyatakan karyanya di tengah dunia ini melalui Gereja Kristen Jawa Gondokusuman ini.
karya keselamatan yang dinyatakan, tentu itu menjadi buah dari pewartaan utusan Allah yang hadir di kota Yogyakarta ini. Dan dalam perjalanan sejarah, tentu Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga merasakan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam perjalanan gereja Tuhan ini. Maka dalam ulang tahunnya yang ke-107 ini, GKJ Gondokusuman memaknai dengan tema kekuatan Allah di tengah badai. Kekuatan Allah di tengah badai. Dalam kurun waktu yang tentu 1 abad lebih ini, kita menyadari perjalanan waktu yang cukup panjang dalam refleksi kita sampai saat ini, pengakuan jika gereja ini tetap ada, tetap berdiri, hanya kekuatan Allah saja. Kesadaran inilah Bapak Ibu Saudara yang tentunya menjadi refleksi kita. Dan kalau kita bersama juga memperhatikan konteks di mana kita sedang ada di tengah wabah COVID-19. Kita tahu, kita merasakan, jika bukan kekuatan Allah, maka tentu kita sudah tidak berdaya dan tidak mampu berbuat apa-apa. Kita menyadari bahwa kita ini adalah rapuh adanya. Kita bersama-sama meyakini jika tanpa Tuhan, jika tanpa kekuatan Allah, kita sudah tidak mampu lagi untuk melakukan apapun dalam kehidupan di tengah badai yang sedang kita alami saat ini. Refleksi ini juga terjadi dalam kehidupan Ayub. Di tengah keberadaan Ayub yang sedemikian dialaminya dan dirasakannya, betapa beratnya pergumulan Ayub pada saat itu. Ayub merasakan bagaimana beratnya situasi yang sedang dihadapi pada saat itu. Bacaan dari Ayub 6 ayat yang ke-11 ini menandaskan bahwa Ayub sebenarnya sedang kecewa. Kecewa dalam keberadaannya karena teman-temannya yang datang justru tidak memberikan kekuatan, tetapi malah menyalahkan dan seolah-olah menuduh Ayub telah berdosa. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kita juga merasakan konteks yang kita alami saat ini. Kita merasakan bahwa perubahan-perubahan yang terjadi seputar COVID-19, semua orang juga mengalami bagaimana beratnya kondisi ini. Selama 107 tahun yang lalu, gereja ini dalam perjalanannya
setiap minggu, setiap hari, ada kegiatan, ada pelayanan, ada ibadah dan seterusnya. Jemaat hadir berbondong-bondong dari segala penjuru untuk ada di tengah-tengah rumah Allah ini. Namun semenjak pandemi COVID-19, Bapak Ibu Saudara-saudara, karena keadaan, karena situasi dan kondisi, maka jemaat Tuhan tidak bisa hadir bersama-sama. Disitulah perubahan paradigma terjadi, perubahan pemikiran pelayanan terjadi di gereja Tuhan ini. Tidak sedikit orang yang kecewa seperti Ayub. Tapi apakah kita juga larut dalam kekecewaan? Jawabnya tidak. Mengapa? Karena Allah yang disembah Ayub, yang telah dirasakan Ayub, dialah Allah yang juga kita sembah dan kita rasakan dalam hidup ini. Mari kita bersandar kepada Allah, bahwa sekalipun kita ada dalam badai dengan perubahan-perubahan yang ada, kita masih bisa berkarya, kita masih bisa melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Dan di ulang tahun yang ke-107 ini, Bapak Ibu Saudara, sekalipun kita ada dalam konteks yang tidak mudah, mari kita terus semangat, kita terus menjalani dengan baik, dan kita tetap bersandar pada kekuatan Allah. Perubahan-perubahan silahkan terjadi, Bapak Ibu Saudara, jemaat yang terkasih. Tapi mari kita mensikapi itu dengan tetap beriman kepada Tuhan, bahwa Tuhan terus memakai gereja ini melintasi segala zaman, melintasi badai, melintasi peristiwa-peristiwa yang terjadi, semua untuk mewartakan kebaikan Allah, karya keselamatan Tuhan yang harus kita nyatakan di tengah dunia ini. Ya, kita mungkin masih mencari format, bagaimana beribadah, bagaimana melayani, bagaimana kita harus melakukan karya itu. Tetapi itu semua mari kita jadikan sebagai bentuk di mana kita bersama Allah akan melintasi semua keadaan, dan Tuhan memampukan gerejanya, kita semua umatnya, untuk terus berkarya bagi kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara, jangan pesimis. Kita semua dimanapun Bapak Ibu berada, teruslah meyakini bahwa kekuatan Allah memampukan gerejanya, kita semua, untuk terus melayani Tuhan dalam kehidupan ini. 107 tahun bukan waktu yang pendek. Dan kita telah tahu rangkaian sejarah yang telah dijalani oleh gereja GKJ Gondokusuman ini. Dan rangkaian itu kita refleksikan saat ini dengan keyakinan bahwa yang sudah lalu Allah memakai gereja ini. Kita juga meyakini bahwa yang akan datang Allah turut berkarya dalam konteks apapun bagi gerejanya ini. Inilah iman kita, inilah keyakinan kita, Bapak Ibu Saudara. Allah memakai kita semua
untuk gereja Tuhan ini. Dan kita tetap memuliakan Allah dalam karya pelayanan kita masing-masing. Mari kita optimis, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, dimanapun Bapak Ibu berada, jemaat Tuhan GKJ Gontokusuman, optimis bahwa ini akan berlalu dan Allah terus berkarya bagi kita semua. Kita sekarang ada di posisi tengah di antara waktu yang lalu dan waktu yang akan datang. Itulah momen hari ulang tahun. Selalu posisinya ada di antara. Di antara yang lalu 107 tahun dan di antara yang akan datang. Berapa tahun lagi? Bapak Ibu Saudara-saudara, itu tergantung pada Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan semua untuk menghayati panggilannya. Sampai kapan? Itu ada pada Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat Tuhan GKJ Gontokusuman. Harapan saya, harapan para penatua diaken, dan Bapak Ibu tentunya semua, sampai anak-anak, sampai selama-lamanya. Ya, sampai selama-lamanya. Nah, kira-kira optimis atau pesimis? Selama-lamanya, amin? Selama-lamanya. Lah, sampai selama-lamanya, ada yang bilang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Siapa yang bisa membawa itu sampai ke sana? Ini pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara. Siapa? Pendeta? Bukan. Penatua? Bukan. Diaken? Bukan. Lalu siapa? Ya semua jemaat Tuhan GKJ Gontokusuman yang bertanggung jawab untuk sampai Kristus datang yang kedua kali. Sampai selama-lamanya itu. Kita semua. Maka dari itu kita harus meyakini bahwa kekuatan Allah yang memampukan kita sampai selama-lamanya itu. Ya, jangan menyalahkan satu dengan yang lain, jangan hanya mengkritik satu dengan yang lain. Tapi mari kita saling mengisi dengan karunia, talenta, dan apapun untuk membawa gereja ini sampai ke depan. Sampai kapan Kristus kembali. Kita semua, Bapak Ibu Saudara, sampai anak cucu kita semua, ya, buyut sampai mungkin sampai gantung siwur, masih melihat sebelum Tuhan Yesus yang datang yang kedua kali. Gereja ini tetap kokoh, tetap melayani. Karena apa? Bersandar pada kekuatan Allah. Sehingga kita tidak menjadi orang yang pesimis, ngelokro, semplah, dan sebagainya karena konteks. Allah pasti memberikan kepada kita kemampuan, hikmat untuk terus melanjutkan karya pelayanan sampai selama-lamanya itu. Pernah Bapak Ibu Saudara-saudara hari Minggu awal COVID itu, ini saya cerita, jalan masih sepi, ya, karena semua dilarang keluar rumah. Nah, karena saya tidak boleh libur di rumah sakit Bethesda, nah saya jalan, saya lewat di depan. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara, sepi gerejanya. Nah, saya berefleksi gitu ya.
iki apa sak teruse gereja iki ora ana kebaktian gitu ya. Sepi, mamring gitu ya. Bapak Ibu saudara-saudara. Ya. Apa selama-lamanya begini? Nah, itu refleksi saya. Nah, kalau seperti ini anjur gaweane pendeta apa? Bapak Ibu saudara-saudara. Itu refleksi saya itu. Minggu tutup. Sepi, tidak ada orang. Ya. Itu refleksi saya. Nah, saya kemudian muncul semangat bahwa pelayanan itu bisa berbentuk lain. Harus inovasi, harus kreatif dan seterusnya. Dan kita tidak boleh menyerah dengan badai yang sedang terjadi. Karena kekuatan kita memang terbatas, tapi kekuatan Allah yang tidak terbatas akan memampukan kita. Tinggal kita, Bapak Ibu saudara-saudara, ya, tinggal kita mau atau tidak. Kalau mau, mari kita lakukan apa yang telah Tuhan nyatakan bagi kita. Ya. Dan badai ini, Bapak Ibu saudara, justru membuat peluang bagi kita untuk terus berkarya bagi kemuliaan Tuhan melalui Gereja Kristen Jawa Gondokusuman ini. Nah, saya mulai semangat, Bapak Ibu saudara, mulai semangat kembali untuk terus ada dalam karya walaupun dalam bentuk yang berbeda. Saya dulu berpikir begitu ya, jadi supaya gereja ini terus ya semua harus berkarya begitu. Tidak bisa kita hanya menyerahkan kepada pendeta, penatua, diaken, atau komisi-komisi, tidak. Semua harus berkarya. Ya, Bapak Ibu saudara. Karena tanpa semua saling sinergis, kita tidak akan mampu untuk mencapai visi itu. Nah, maka dari itu di ulang tahunnya yang ke-107 ini, di tengah pandemi, mari apa yang masih bisa kita lakukan, kita lakukan. Mungkin Bapak Ibu masih di rumah, belum bisa beribadah di gereja. Apa yang bisa kita lakukan untuk gereja kita lakukan. Ya, itu yang penting, Bapak Ibu saudara. Dan karya Allah akan terus dinyatakan melalui gereja Tuhan di GKJ Gondokusuman ini. Amin. Yakin semua? Amin. Bapak Ibu, semua akan dipakai Allah dalam konteks ini. Dan tentu kita harus kreatif, inovatif. Perubahan harus terjadi. Karena memang inilah konteks di mana kita harus ada dalam perubahan ini. Jangan anti, jangan alergi terhadap perubahan. Entah itu perubahan dalam berteologi, perubahan dalam pelayanan, dalam apapun lah, yang tentu itu harus kita garap semua, harus kita bersama-sama saling mengisi dan saling untuk berdiskusi. Kiranya Allah Roh Kudus memampukan seluruh jemaat Tuhan GKJ Gondokusuman yang berulang tahun 107 saat ini untuk saling satu dengan yang lain dalam karya pelayanan dan menyatakan karya penyelamatan bagi dunia ini melalui gereja Tuhan di GKJ Gondokusuman ini. Tuhan memberkati kita dan selamat ulang tahun 107 bagi GKJ Gondokusuman. Tuhan senantiasa memakai kita. Dan Allah yang penuh dengan kemahakuasanya itu, kekuatannya itu, akan menolong semua umat Tuhan untuk melayani dan berkarya
bagi Dia melalui gerejanya di tempat ini. Amin. Mari kita teduh, menghayati, merenung, merefleksikan sabda Tuhan ini.
Dengan pemotongan tumpeng ini, maka kita bersama-sama Jemaat Tuhan GKJ Gontokusuman mengucap syukur atas karya penyelamatan Allah yang dinyatakan melalui gerejanya di GKJ Gontokusuman ini. 107 tahun menjadi momentum bagi kita untuk terus semangat melayani dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati dan selamat hari ulang tahun ke-107 GKJ Gontokusuman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersama-sama diberi kesempatan untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Allah kita. Sebelum kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan, saya membacakan sabda Tuhan sebagai dasar persembahan. Surat 2 Korintus pasal 8 ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Demikian sabda Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama bersyafaat di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat ini ya Bapa, kami bersyukur atas anugerah gerejamu GKJ Gontokusuman yang berulang tahun 107 tahun. Ya Bapa, kami bersyukur atas karyamu melalui gerejamu ini. Dan untuk itu ya Tuhan, di tengah rasa syukur dan sukacita kami karena anugerah-Mu dalam keberadaan gerejamu ini, saat ini kami mengingat saudara-saudara kami yang tidak dapat bersama kami karena sedang sakit. Baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun di rumahnya masing-masing. Jamah, nyatakanlah mujizat-Mu, Tuhan yang menyembuhkan jemaat-Mu. Dan melalui sarana medis yang dilakukan,
juga yang lain, tolonglah berkati, sehingga semua mendatangkan kesembuhan bagi umat-Mu ya Bapa. Tuhan Yesus, kami juga mohon berkat Tuhan untuk saudara-saudara kami yang saat ini dalam kekurangan. Nyatakanlah kemurahan-Mu sehingga mereka dicukupkan oleh kemurahan kasih karunia-Mu. Kami juga berdoa ya Allah untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan karena mengalami PHK, juga yang dirumahkan karena juga pandemi yang terjadi ini. Tuhan, lawatlah mereka, mampukan mereka untuk tetap optimis. Mereka dengan kreativitasnya dapat berkarya kembali dan hidupnya Tuhan yang memelihara. Kami serahkan saudara-saudara ini di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Bapa Surgawi, kami juga mohon berkat-Mu untuk anak-anak kami yang studi. Berkati mereka dengan hikmat, akal budi, kekuatan dan kesehatan, kecerdasan dan kemampuan. Walaupun saat ini mereka dalam mengikuti pelajaran melalui daring, Tuhan tolong mereka agar mereka dimampukan mengikuti semua pelajaran dan mampu mewujudkan cita-cita mereka di kemudian hari, ya Allah. Semuanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk gereja-Mu GKJ Gontokusuman. Dengan seluruh keberadaannya, berkati gereja-Mu ini ya Tuhan. Tuhan pakai gereja-Mu ini untuk terus berkarya bagi kemuliaan Allah di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan memakai jemaat Allah yang ada untuk terus berkarya dan bersama-sama melayani Tuhan dan melayani sesama. Program-program pelayanan yang sudah disepakati Tuhan berkati sehingga dapat diwujudkan di tengah-tengah keberadaan gereja-Mu ini, ya Allah. Dinamika perubahan yang harus dialami oleh gereja-Mu, Tuhan juga memberkati. Sehingga semua dapat melakukan sesuai dengan kehendak dan kemurahan-Mu, Engkau nyatakan bagi gereja-Mu ini, ya Bapa. Di usia yang 107 tahun ini, karya-Mu senantiasa hadir di tengah-tengahnya. Dan kekuatan Allah senantiasa memampukan seluruh pelayan-pelayan Tuhan, rekan-rekan sekerja Allah dalam melakukan aktivitas pelayanan yang semuanya itu ya Allah hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang maha baik, Engkau senantiasa memakai gereja-Mu ini di tengah masa pandemi ini untuk karya penyelamatan bagi sesama. Sehingga ya Allah, kekuatan Tuhan memampukan kami semua untuk melakukan itu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkatilah bangsa kami dan nyatakanlah karya-Mu atas bangsa ini sehingga bangsa ini senantiasa ada di dalam keadilan dan kemakmuran, sehingga seluruh rakyatnya merasakan itu ya Bapa. Kami juga mohon kemurahan-Mu untuk para pemimpin bangsa kami, beri hikmat, akal budi, kekuatan dan kesehatan, agar mereka dimampukan membawa bangsa ini lebih baik, terlebih di masa pandemi ini. Biarlah seluruh aparat, pejabat bersatu padu untuk mengatasi pergumulan
yang sedang dialami oleh bangsa ini, ya Allah. Persatukan anak bangsa, supaya kami semua berkarya bagi negeri kami ini di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami percaya Tuhan, bangsa ini mampu dan sanggup mengatasi karena Tuhan berkarya, Tuhan menolong bangsa kami. Kami berserah diri hanya kepadamu, ya Bapa. Ya Tuhan, kami juga sudah mempersembahkan kepadamu. Terimalah persembahan ini sehingga menjadi persembahan yang baik kepadamu. Dan semuanya untuk memuliakan nama Allah. Berkati persembahan ini sehingga semua dapat digunakan untuk karya pelayanan di gerejamu, ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, ya Allah. Kepadamu kami berserah diri dan kepadamu kami memohon. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita bersama memperbaharui pengakuan iman kita dengan bersama-sama kita mengucapkan syahadat rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, kembalilah dan jadilah saksi Kristus, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, menyertai dan memberkatimu. Amin.
Shalom saudara-saudara semua. Salam sejahtera bagi kita semua. GKJ Gontokusuman dimulai dari penginjilan. Sebelum tahun 1891 itu Injil sulit masuk di kota Yogyakarta atau Yogyakarta bagian selatan atau juga Kesultanan Yogyakarta sebelum 1891. Tetapi setelah tahun 1891 itu Gubernur Jenderal yang mengurusi Kesultanan itu mengizinkan Injil bisa masuk ke Kesultanan Yogyakarta. Nah, itu mulai penginjilan. Semula sebelum itu sulit sekali Injil masuk ke Yogyakarta karena dianggap bahwa itu bisa memberi kekacauan, bisa menyebabkan kekacauan. Itu pemimpin Belanda seperti itu, melarang Injil masuk. Nah, tetapi setelah 1891 itu diizinkan, kemudian sedikit demi sedikit kekristenan itu masuk. Kemudian ada rumah sakit Bethesda atau dulu rumah sakit Tulung. Dengan begitu jemaat semakin bertambah. Akhirnya pada tahun 1903 didirikanlah Pepandan Gereja Kristen Jawa Gontokusuman. Dari mana? Dari gereja di Amsterdam. Merupakan pepandan di sana. Kemudian pada saat itu hanya gedung itu berkapasitas 250 orang, tetapi masih kosong. Dengan adanya kerjasama, kemudian saling membantu, akhirnya banyak orang-orang yang bertobat, banyak orang-orang percaya pada Kristus. Akhirnya pada 1903 itu didirikanlah ataupun Pepandan GKJ Gontokusuman. Nah, kemudian dengan berkembangnya waktu tahun 1913, karena semakin besar, jemaatnya semakin besar, semakin bertambah, akhirnya gereja pusat di Amsterdam memberi sinyal bahwa perlu pendewasaan. Pada saat itu sekitar 400 jemaat, sudah 400 jemaat yang ada di sana, yang ada di sini. Gerejanya ada di depan rumah sakit Bethesda saat itu. Tahun 1913 dijadikanlah pendewasaan sampai sekarang. Pada saat itu jemaat sudah sekitar 400 orang. Makanya sejak saat itu GKJ Gontokusuman menjadi dewasa. Nah, dari 1913 sampai saat ini banyak perkembangan, banyak pergolakan, banyak istilahnya pergumulan jemaat, pergumulan dalam kancah politik dan lain sebagainya. Nah, sampai tahun 2020 saat ini yang sudah notabene berumur 107 tahun, penyertaan Tuhan senantiasa ada. Mulai sebelum kekristenan masuk ke kota Yogyakarta ataupun ke Kesultanan Yogyakarta, kemudian menjadi pepandan di Pepandan Amsterdam, kemudian menjadi dewasa pada tahun 1913, sampai saat ini penyertaan Tuhan tidak pernah berhenti. Terus, dan ini kami yakin dan percaya, walaupun saat pandemi ini Tuhan tetap menyertai. Kebaktian tetap berlangsung, kemudian pembinaan iman jemaat tetap berlangsung, dan Tuhan menyertai. Kalau Tuhan menyertai selama 107 tahun, Tuhan akan menyertai 108, 109 sampai selama-lamanya. Untuk itu, mari kita mensyukuri atas ulang tahun GKJ Gontokusuman yang ke-107. Selamat ulang tahun GKJ Gontokusuman. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.
Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Haryadi Suyuti, Wali Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Izinkan saya pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama seluruh jajaran pemerintah Kota Yogyakarta dan masyarakat Kota Yogyakarta, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-107 kepada seluruh pendeta, majelis gereja, dan juga jemaat Gereja Kristen Jawa Sawakembar, Ngondokusuman, Yogyakarta. 107 tahun sudah GKJ Sawakembar hadir di tengah jemaat. Hal ini menjadi bukti dari kemampuan Gereja Kristen Jawa Ngondokusuman, Yogyakarta untuk senantiasa berkembang dalam pendampingan kehidupan rohani jemaatnya. Khususnya di era pandemi COVID-19 ini, Gereja Kristen Jawa Ngondokusuman mampu berperan untuk senantiasa memperkuat pengharapan, memperkuat iman, dan juga optimisme dalam menghadapi situasi yang penuh dengan tantangan ini. Harapan kami agar jemaat Gereja Kristen Jawa Ngondokusuman tetap senantiasa mampu melaksanakan ibadah dengan tetap berkarya dengan penuh kasih, sekaligus melaksanakan pelayanan kepada jemaat sesuai dengan protokol kesehatan, yaitu 4M, menggunakan masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Teriring doa dan harapan, semoga keberadaan Gereja Kristen Jawa Ngondokusuman Yogyakarta senantiasa dapat dirasakan oleh masyarakat sekitar melalui peran aktifnya di bidang sosial, di bidang ekonomi, dan semakin memperkokoh kehidupan harmonisasi dalam keberagaman masyarakat Kota Yogyakarta, serta menjadi atau berperan mendorong secara aktif agar para jemaat GKJ Ngondokusuman dalam membangun kota yang kita cintai bersama, Kota Yogyakarta. Dirgahayu GKJ Sawakembar Ngondokusuman Yogyakarta, selamat kepada seluruh jamaahnya dan juga para pendetanya. Peran aktifnya terus kami nantikan di tengah era pandemi COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, Dirgahayu Gereja Kristen Jawa Sawakembar Ngondokusuman Yogyakarta. Atas nama keluarga besar Universitas Kristen Duta Wacana, izinkan saya untuk mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-107 untuk Gereja Kristen Jawa Ngondokusuman. Di tengah-tengah suasana masyarakat kita dan kita semua menghadapi pandemi COVID-19 ini, dan di mana ibadah terpaksa harus online, biarlah GKJ Ngondokusuman tetap bisa menemukan makna keberadaan gereja di tengah-tengah situasi yang seperti ini. Biarlah dalam keberagaman budaya Jawa dan juga keberagaman budaya di Yogyakarta ini dari seluruh Indonesia, kehadiran GKJ Ngondokusuman juga bisa memberikan makna yang berarti bagi masyarakat Kristiani pada khususnya dan masyarakat Jogja pada umumnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saya Purnawan Hardianto, Ketua Umum Yayasan Bukri, ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-107 kepada GKJ Ngondokusuman. Sungguh merupakan anugerah Tuhan, GKJ Ngondokusuman dapat melakukan pelayanan lebih dari 1 abad. Bahkan pelayanan GKJ Ngondokusuman semakin berkembang, semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kami sekolah-sekolah Bukri
sangat diberkati oleh keberadaan pelayanan GKJ Kondokusuman. Kami diberi pinjaman gereja untuk kami beribadah setiap Senin pagi sebelum sekolah-sekolah kami mempunyai aula sendiri. Kami berbondong-bondong setiap Senin gantian jam dari sekolah satu ke sekolah yang lain datang untuk beribadah di GKJ Kondokusuman. Sebelum akhirnya sekolah-sekolah kami mampu membuat dan membangun aula sendiri-sendiri. Pendeta-pendeta Kondokusuman, GKJ Kondokusuman, melayani dengan semangat, dengan sabar, dengan tekun siswa-siswa kami melalui pelajaran agama maupun katekisasi. Sehingga banyak sekali siswa-siswa Bobkri itu dibaptis dewasa maupun melakukan CD di GKJ Kondokusuman. Kami sangat diberkati oleh keberadaan pelayanan GKJ Kondokusuman. Bahkan ketika Natal, ketika Paskah, ketika HUT Bobkri, kami juga dipinjami gedung GKJ Kondokusuman untuk kami dapat mengumpulkan semua karyawan, guru, pensiunan, Bobkri seluruh DIY untuk beribadah bersyukur bersama kepada Tuhan. Hanya GKJ Kondokusuman, gereja GKJ terbesar di DIY yang mampu menampung seluruh karyawan pegawai kami dan pensiunan kami yang berjumlah 900 orang lebih. Terima kasih GKJ Kondokusuman untuk pelayanannya. Maju terus, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Bapak Ibu segenap warga jemaat GKJ Kondokusuman yang kami hormati dan kasihi. Sejarah mencatat bahwa hubungan antara GKJ Kondokusuman dengan Rumah Sakit Bethesda sangat erat sejak berdirinya. GKJ Kondokusuman Yogyakarta telah memainkan peran yang sangat penting bagi pertumbuhan dan perkembangan Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta, sehingga Rumah Sakit Bethesda Yogyakarta bisa seperti sekarang ini. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih. Kami berharap bahwa kerjasama sinergi ini ke depan semakin erat dalam melanjutkan karya penyelamatan Allah. Selamat ulang tahun GKJ Kondokusuman yang ke-107. Semoga GKJ Kondokusuman semakin maju, bertumbuh, dan selalu menghadirkan karya penyelamatan Allah. Tuhan memberkati. Saya Pendeta Sundoyo, Sekretaris Badan Pelaksana Sinode GKJ yang ke-28. Dalam kebersamaan ini, gereja-gereja sesinode GKJ mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-107 untuk GKJ Kondokusuman. Perjalanan yang sungguh panjang, relasi dalam kehidupan internal gereja, panggilan untuk terus melayani jemaat, dan panggilan melayani dunia melalui pelayanan-pelayanan gereja, sungguh sudah sangat terasakan oleh banyak orang di Jogja dan sekitarnya. Dan biarlah ini terus menyemangati jemaat GKJ Kondokusuman untuk terus berkarya dalam kemurahan dan kasih Tuhan. Sekali lagi, dalam kebersamaan ini, saya mewakili Badan Pelaksana Sinode GKJ dan gereja-gereja sesinode GKJ mengucapkan selamat ulang tahun. Biarlah kasih kemurahan Tuhan yang sudah dinyatakan selama 107 tahun akan menjadi semangat kita menghidupi hari-hari di masa mendatang, karena kemurahan kasih-Nya tidak akan pernah selesai untuk kita. Tuhan memberkati, selamat ulang tahun, luar biasa. Kepada Majelis GKJ Kondokusuman dengan segenap warga gereja yang berbahagia, kami atas nama Bapel Kelas Yogyakarta Selatan yang ke-35 beserta gereja-gereja Kristen Jawa seklasis Yogyakarta Selatan mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-107.
Di usia 107 ini, dari masa ke masa, GKJ Gondokusuman sudah berproses menjalani tugas panggilan Tuhan untuk memelihara keselamatan dan menjadi saksi atas kebaikan dan kemurahan Tuhan, mewariskan iman Kristen kepada segenap warga jemaat, dan berkontekstualisasi di tengah-tengah budaya Yogyakarta dengan penduduk yang sangat majemuk. Kreativitas dan inovasi selalu diupayakan menjadi gereja yang dewasa, sehat, dan tahan uji di tengah pandemi COVID-19 ini, serta terus selalu melakukan pengembangan menjadi gereja yang relevan untuk memenuhi kebutuhan tantangan zaman. Kiranya GKJ Gondokusuman beserta warga jemaat senantiasa menjadi berkat dan menghadirkan shalom bagi sesama demi kemuliaan Tuhan. Dirgahayu GKJ Gondokusuman. Tuhan memberkati. Di hari ulang tahun GKJ Gondokusuman yang ke-107, saya pribadi, saya keluarga, bersama dengan keluarga besar Majelis dan Jemaat GKJ Gondokusuman patut bersyukur dan bersyukur. 107 tahun Tuhan memberdayakan, memberkati GKJ Gondokusuman secara luar biasa. Kita memang berhutang kasih karunia Allah yang begitu luar biasa, yang begitu besar. Mari kita bersyukur, membayar harga yang layak, memadai bagi hormat kemuliaan nama Tuhan, bagi harkat martabat manusia makin mulia, dan mari kita bersyukur dengan semangat membayar harga sejuta, setia, jujur, tanggung jawab. Tuhan memberkati GKJ Gondokusuman. 107 tahun usia Gereja Kristen Jawa Gondokusuman di tahun 2020 ini. Sebagai orang Jawa Kristen atau orang Kristen Jawa, tidak ada salahnya, bahkan sudah sepantasnya untuk memaknai angka-angka dari usia perjalanan gereja itu. 107 adalah rangkaian dari deretan angka 1, 0, dan 7. Apa makna angka 1, 0, dan 7 bagi orang Jawa? Angka 1 biasa juga disebut dengan setunggal. Itu bermakna kesatuan, manunggal, yakni manunggalnya umat bersama-sama hidup sebagai tubuh Kristus. 0 atau 0 bagi orang Jawa itu bermakna ketiadaan. Artinya di sana setiap pribadi melebur diri, meniadakan dirinya karena kerelaan untuk menyatu tadi. Tidak ada yang menonjolkan diri. Dan itu semua bisa terjadi karena angka 7. Bagi orang Jawa, 7 itu adalah pitu, berarti pitulungan.
Melebur diri bukan sesuatu yang gampang untuk dilakukan. Dan itu bisa dikerjakan hanya kalau mau dan ada pitulungan atau pertolongan dari Tuhan. Angka 107 secara iman Kristen juga bisa kita maknai dalam pemaknaan yang penting. Rasul Paulus dalam pandangan teologinya juga memahami bahwa setiap umat harus terus membangun kesatuan sebagai anggota tubuh Kristus. Dalam banyak pengajarannya, Tuhan Yesus juga mengingatkan supaya umat atau pengikutnya tidak menonjolkan diri, tapi mau merendahkan diri. Itulah peleburan dari ego setiap manusia. Dan angka 7 secara iman Kristen itu bermakna sebagai angka sempurna, simbol kesempurnaan dari Tuhan. Dengan demikian 107 tahun ketika umat merayakan hari ulang tahunnya Gereja Kristen Jawa Gondokusuman, kita semua dipanggil untuk menyatukan diri sebagai anggota tubuh Kristus, untuk melebur diri tanpa menonjolkan masing-masing dengan talentanya, dan semua tertuju untuk kemuliaan Tuhan, karena di sana ada pitulungan. Selamat ulang tahun Gereja Kristen Jawa Gondokusuman. Selamat menghadirkan karya cinta kasih Allah, dan kiranya Kristus Sang Raja Gereja selalu dimuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Selamat bertemu Ibu Bapak Jemaat GKJ Gondokusuman. Senang bisa menyapa Ibu Bapak Saudara sekalian dalam kesempatan saat ini. Yang pertama saya mengucap syukur bahwa Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk menghayati, mensyukuri, dan merayakan ulang tahun gereja kita, GKJ Gondokusuman, yang ke-107. Kita percaya bahwa ini adalah anugerah Tuhan untuk kita. Nah, melalui perayaan hari ulang tahun GKJ Gondokusuman, yang pertama kita mensyukuri penyertaan dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan bergereja. Yang kedua, kita juga mempercayakan perjalanan kehidupan bergereja GKJ Gondokusuman ke depan. Jikalau Tuhan menyertai hingga usia 107, maka tentu Dia tetap akan menyertai perjalanan kehidupan bergereja kita. Dan selanjutnya, melalui perayaan ini, setiap kita diingatkan bahwa kita memiliki peran dalam doa dan karya untuk membangun sejarah GKJ Gondokusuman. Apa yang kita kerjakan dan lakukan saat ini bersama-sama akan kita bawa, dinikmati anak dan cucu kita. Saya menyampaikan selamat ulang tahun GKJ Gondokusuman. Kiranya berkat dan kuasa Tuhan menyertai kita semua dalam melewati badai pandemi saat ini. Salam. Salam jemaat Tuhan dimanapun berada. Saya Pendeta Seno Adi Nugroho beserta dengan keluarga mengucapkan selamat ulang tahun untuk kita semua. Untuk jemaat GKJ Gondokusuman yang ke-107. Berkat kemurahan dan cinta kasih Allah menyertai kehidupan kita 107 tahun perjalanan gereja Tuhan. Dengan rupa-rupa pergumulan, perjumpaan, dengan permasalahan dan berbagai macam perjalanan hidup, mendatangkan kekuatan pengharapan di dalam Tuhan. Kiranya dengan usia yang semakin matang, semakin dewasa, iman kita juga semakin didewasakan. Hidup dalam cinta kasih, dalam kerukunan bersama dengan warga jemaat
berkat Tuhan atas kita sekalian. Selamat ulang tahun yang ke-107 GKJ Kondokusuman. Berkat Tuhan menyertai kita semua. GKJ Kondokusuman sudah berusia 107 tahun. Itu semua tentu berkat pertolongan dan berkat pemeliharaan Tuhan sendiri. Selain itu, semua itu juga berkat Tuhan yang hadir melalui banyak orang yang setia melayani di tengah kehidupan gereja ini. Saya bersyukur karena Tuhan mengizinkan saya untuk turut dalam proses kehidupan gereja miliknya. Selamat ulang tahun GKJ Kondokusuman. Mari terus berkarya bersama Tuhan dan sesama. Dirgahayu GKJ Kondokusuman. Shalom saudaraku. Kita bersyukur kepada Tuhan karena berkat-Nya memampukan gereja Tuhan untuk berkarya hingga 107 tahun lamanya. Sekalipun saat ini kita sedang berada dalam badai pandemi corona, namun biarlah kerajinan kita tidak kendor, tetapi roh kita tetap menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Akhir kata, beli sukun di Kota Baru untuk cemilan di sore hari. Selamat ulang tahun gerejaku, berkat Tuhan menyertai. Dadah! Eits, jangan lupa pakai masker. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini tanggal 23 November 2020, hari ulang tahun ke-107 GKJ Kondokusuman. Lihatlah bangunan gedung GKJ Kondokusuman menunjukkan bukti sejarah perjalanan gereja ini, di mana Tuhan berkarya, Tuhan menyertai jemaat Tuhan di GKJ Kondokusuman ini. Mari hari ini dan seterusnya rasa ungkapan syukur kita wujudkan dengan kita bersatu dan kita saling melayani. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Selamat ulang tahun, terus berkarya melayani Tuhan dengan melayani sesama. Tuhan memberkati. Amin. Kula hangaturaken sugeng hambal warsa ingkang kaping 107 warsa GKJ Kondokusuman. Kanthi panjurung pandonga sageta tetep dados pasamuan ingkang mbabar pawarta kabingahan ing sagunging titah. Kanthi sesanti Jaya-jaya wijayanti, Sura Sudira jayaning kang rat lebur dening pangastuti, memayu hayuning bawana. Matur nuwun.